Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan nahya biha wa namutu 'alaiha wa nalqallahu ta'ala biha. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan juga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Alhamdulillah, bersyukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur ini harus senantiasa hadir pada kehidupan seorang hamba. Dan syukur ini termasuk perkara yang berat, sebagaimana sabar adalah perkara yang berat. Ini dua perkara yang selalu bersandingan, antara syukur dengan sabar. Dan kalaulah boleh kita mengilustrasikan antara keduanya, maka kita akan dapati suatu perbedaan antara syukur dengan sabar. Syukur ini bersifat jangka panjang. Syukur bersifat jangka panjang dan kontinu terus menerus. Mengapa demikian? Karena segala momentum yang sudah dialami oleh seorang hamba, baik itu dari masa anak-anaknya, kemudian tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian menua, seluruh momentum itu tanpa terkecuali dihadirkan jaminan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari kita kecil, Bapak, Ibu, sampai detik ini, lebih banyak mana nikmat yang kita rasakan atau musibah yang Allah hadirkan? Nikmatnya. Karenanya ketika nikmat ini begitu banyak, terus menerus Allah berikan, kontinu, jangka panjang, maka yang dituntut di sini adalah rasa syukur. Ini yang menjadikan syukur itu berat, karena tidak semua nikmat yang telah Allah berikan ini mampu kita syukuri, Pak. Ada nikmat A, yakinkah kita sudah bersyukur terhadap nikmat tersebut? Nikmat B, nikmat C, sampai nikmat Z, yang terus menerus dan kontinu Allah berikan jangka panjang, maka syukur ini seringkali lalai dan seringkali luput. Ini yang menjadikan syukur begitu berat. Adapun sabar ini sebaliknya. Sabar ini bersifat jangka pendek, kemudian dia datang di momentum-momentum yang insidental saja, sewaktu-waktu saja, ketika ada pemicunya. Ketika Allah hadirkan musibah, ketika di dalam kehidupannya ada ujian, ketika ada kehilangan, rasa sakit, kemudian ada rasa sempit di dalam ekonominya. Kontrakannya sudah ditagih, tokennya sudah bunyi, gasnya habis, berasnya nggak ada. Ini sempit banget, Masya Allah. Tapi ketika pemicunya sudah hilang, apakah sabarnya ini masih terus ada? Yang mula-mula kehidupannya sempit, kemudian Allah mulai lapangkan, maka sabarnya perlahan juga hilang. Yang mula-mula sakit, kemudian perlahan Allah sembuhkan, Allah sehatkan kembali. Ketika sakit, iya dia bisa bersabar. Namun ketika pemicunya sudah hilang, rasa sakitnya hilang, kemudian dia sehat kembali, maka sabarnya juga hilang. Syukur jangka panjang, kontinu terus menerus. Sabar ini jangka pendek dan sewaktu-waktu. Inilah yang menjadikan kemudian syukur ini terasa berat, karena kita sering lalai, kita sering luput. Taruhlah nikmat yang paling dekat dengan kehidupan kita pada hari ini aja, Pak. Dari malam sampai detik ini, ketika menjelang tidur sampai detik ini. Ketika menjelang tidur, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terlebih dahulu bercengkrama dengan keluarga. Ini adalah suatu kenikmatan. Allah berikan makanan yang terhidang, ini adalah suatu kenikmatan. Allah berikan tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak ini adalah suatu kenikmatan.
dan Allah bangunkan kembali kita di sepertiga malam, ini adalah suatu kenikmatan. Diberikan kesempatan untuk melakukan banyaknya aktivitas ibadah, sholat malam, kemudian berzikir, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, istighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah. Ini adalah suatu kenikmatan. Kemudian Allah permudah langkah kaki kita menuju masjidnya Allah, yaitu Masjid Al-Muhajirin, yang sama-sama kita berada di dalamnya saat ini. Ini adalah suatu kenikmatan. Untuk ngapain? Untuk melakukan banyaknya aktivitas ibadah. Sampai duduk di majelis ini adalah suatu kenikmatan. Dan setelah selesai, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, ya, perkara yang tidak kita minta Allah juga akan berikan kenikmatan. Apa itu? Setelah selesai ada kajian, nanti masjid itu menghidangkan makanan dan minuman. Ada teh, ada kopi, ada jahe merah Abah, ya. Allah hadirkan itu. Sadar atau tidak sadar, ini adalah perkara yang tidak kita minta. Teh sama air mineral ini, saya nggak minta, tapi Allah berikan. Ini adalah satu kenikmatan. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, manakah kenikmatan dari mulai sebelum tidur sampai detik ini yang sudah mampu kita syukuri? Apakah tidur yang nyenyak sudah mampu kita syukuri? Kemudian Allah bangunkan kita, apakah sudah mampu kita syukuri? Ini yang menjadikan syukur ini terasa berat. Karena kita sering lalai, kita sering luput. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang mengiringi sholat. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya doa ini dipanjatkan oleh Nabi SAW di penghujung sholatnya. Artinya sebelum salam, Nabi memanjatkan doa ini. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Nabi SAW memanjatkan doa ini setelah selesai sholatnya. Dua-duanya diperbolehkan, di penghujung sholat atau setelah sholat. Apa doanya? Doanya sudah sama-sama kita hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 permintaan. Ya Allah, tolonglah aku untuk dimampukan senantiasa berzikir kepadamu. Yang kedua, dimampukan senantiasa untuk bersyukur kepadamu. Dan yang ketiga, dimampukan untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah yang baik. Karena 3 perkara ini adalah perkara yang seringkali luput. Zikir seringkali luput, syukur seringkali lalai, ibadah yang baik seringkali lalai, kita remehkan. Karenanya permintaan Nabi SAW adalah Nabi meminta kepada Allah untuk ditolong di dalam kehidupannya, senantiasa salah satunya bersyukur sebagai pertanda bahwasanya syukur itu adalah perkara yang berat. Karena pada nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, kita ini nggak bisa mensyukuri semuanya dari A sampai Z, pasti ada yang luput. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang mampu bersyukur tanpa terkecuali ketika Allah hadirkan kita di majelis ilmu ini. Ini adalah suatu kenikmatan, semoga kita mampu mensyukurinya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan sama-sama kita angkat satu tema, yaitu terkait bukan penilaian awal tapi penilaian akhir. Hadis ini diangkat, perkara ini diangkat dari sebuah riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, ketika Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, atau dalam redaksi lain dikatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba itu tergantung bagaimana penutupnya, tergantung bagaimana pada endingnya, tergantung bagaimana pada akhirnya. Jamaah rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang singkat. Namun meskipun hadis ini singkat, bisa membuat hati para sahabat, tabi'in, kemudian orang-orang soleh ini dipenuhi rasa takut dan juga penuh harap. Apa yang ditakutkan oleh para sahabat ketika mendengar hadis ini? Para sahabat ini takut, sekalipun pada permulaan kehidupannya ini diliputi kebaikan,
pada pertengahan perjalanan kehidupannya diliputi kebaikan, namun yang ditakutkan adalah ketika berjumpa dengan akhir ini ditutup dengan keburukan. Ini yang sahabat takutkan, sehingga di dalam rasa takut menghadirkan rasa harap. Apa yang diharapkan oleh para sahabat? Para sahabat itu berharap bertemu dengan ending yang baik, bertemu dengan penutup yang baik. Karenanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan wa fihi annal i'tibara fil a'mali bi khawatimiha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya barometer, ukuran penilaian suatu amal itu terletak pada akhirnya, bukan pada awalnya. Ilustrasi sederhana gini Bapak Ibu. Kalaulah kita ini pernah ikut event lari, running, apakah itu yang maraton, half maraton, 10K atau 5K, maka medali itu kapan diberikan, Pak? Medali dan finish serti itu kapan diberikan kepada runner? Apakah ketika start langsung dikasih? Start nih, baru start langsung dikasih medalinya, finish sertinya? Enggak. Pada kilometer pertama, kilometer kedua, ketiga, kilometer pertengahan, kapan medali itu diberikan kepada para runner? Ketika berhasil mencapai garis finish, yang mana orang ini yang mengikuti aturan-aturan yang ada. Syaratnya harus mencapai garis finish. Medali baru diberikan, kemudian finish serti baru dikasih. Ya. Begitu pula dengan kehidupan seorang hamba yang akan dicatat itu pada akhirnya, pada penutupnya. Ada orang yang mula-mula pada masa mudanya ini Masya Allah diliputi dengan kesolehan, namun ketika masa tuanya kemudian dipenuhi oleh dosa, kemudian ditutup usianya dalam kondisi seperti itu, maka yang akan dihitung adalah pada penutupnya. Ada orang-orang yang Masya Allah pada masa mudanya ini diliputi dengan banyaknya dosa, hitam pekat dengan dosa hatinya dan juga amalan-amalannya. Namun di masa tuanya dia sadar, dia bertaubat, kemudian banyak melakukan amalan-amalan soleh, diwafatkan dalam kondisi seperti itu, maka yang akan dinilai, yang menjadi ukuran itu adalah bagaimana pada akhirnya. Karenanya para ulama salaf ketika mensyarah hadis ini, mereka mengatakan al-ibratu bikamalin nihayah la binaqsil bidayat. Jadi ukuran atau barometer amalan seorang hamba itu pada kesempurnaan akhir, bukan pada kekurangan awal. Jika pada permulaannya baik, namun pada endingnya buruk, maka yang dihitung adalah pada endingnya. Jika pada permulaannya buruk, namun pada akhirnya baik, maka yang dihitung adalah pada akhirnya. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali memberikan kepada kita gambaran di dalam kisah-kisah yang tercantum dalam hadisnya. Ada orang-orang yang permulaan kehidupannya baik namun ditutup dengan ending yang buruk, banyak. Ada juga sebaliknya, orang-orang yang permulaan kehidupannya buruk namun ditutup dengan ending yang baik, banyak. Kisah yang pertama insya Allah akan kita angkat, yaitu kisah Quzman atau Qazman. Ya, kisahnya tercantum dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Jadi dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini untuk sampai kepada kita, bercerita tentang seorang sahabat Nabi bernama Quzman atau Qazman. Dalam syarahnya dikatakan Quzman. Nah, orang ini sangat jago berperang, Pak. Sangat jago berperang, sangat mahir ketika di medan pertempuran. Dan para sahabat ketika menyaksikan Quzman ketika bertempur ini memberikan kesaksian, memberikan komentar. Apa komentar yang diberikan kepada Quzman? Sungguh pada hari ini tidak kudapati seorang sahabat pun yang daya juangnya ini lebih besar daripada Quzman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah para sahabat mengatakan, innahu min ahlin nar. Sesungguhnya dia ini adalah penduduk neraka. Loh, kok bisa? Dengan pedang yang terhunus, dia senantiasa menyibukkan musuh-musuh Allah, tidak diberikan celah dan ruang untuk beristirahat. Kalau nggak dikejar, ditebas, dikejar, ditebas. Kemudian salah seorang sahabat ini menotis, kok bisa orang yang ikut jihad, mahir dalam medan pertempuran, sangat pandai untuk membantai musuh Allah,
kok dikatakan sama Nabi ini masuk ke dalam nerakanya Allah? Dinotis sama seorang sahabat. Seorang sahabat ini ketika berperang, dia memperhatikan selalu apa yang dilakukan oleh si Kuzman. Sampai-sampai si Kuzman ini mendapatkan satu sayatan di dalam tubuhnya, mendapatkan luka, ya. Di tengah lukanya ini, kemudian dia nggak sabar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pedang yang digunakan untuk membantai musuh kemudian ditancapkan ke dalam lukanya, ditembuskan sampai menembus tubuhnya. Dan inilah yang menjadi zahir. Kenapa si Kuzman tidak menjadi ahli surga tetapi menjadi ahli neraka? Sekalipun secara zahir pada perjalanan kehidupannya dia banyak membantai musuh, namun yang dilihat ini bagaimana pada endingnya, yang dilihat ini bagaimana pada akhirnya. Karena pada akhirnya ini nggak sabar dengan luka yang diterima sehingga bunuh diri. Dan sama-sama kita ketahui bahwasanya dalam Islam bunuh diri ini adalah perbuatan dosa besar. Diakhiri dengan ending yang seperti itu, maka yang Allah nilai adalah endingnya. Karenanya Nabi SAW bersabda, innahu min ahlin nar. Dia termasuk daripada penghuni neraka. Kemudian kisah yang kedua, untuk memperkuat apa yang ada dalam hadis innamal a'malu bil khawatim, yaitu sebuah kisah ketika Ibnu Mas'ud berkomentar terhadap salah satu ayat di dalam sebuah tafsir. Di dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin." Sebagaimana setan ini senantiasa membisikkan kepada manusia, menggoda manusia untuk ngapain? Untuk kafir, untuk keluar daripada ajaran agama Islam, untuk jauh daripada ketaatan. Setan ini senantiasa membisikkan kepada manusia. Falamma kafara, maka ketika manusia itu sudah kafir, sudah keluar daripada ketaatan, kemudian qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika manusia ini sudah berhasil menjadi kafir, tapi setan ini bilang, saya berlepas diri terhadap apa yang kau kerjakan. Sesungguhnya aku ini termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu pada dasarnya takut sama Allah, Pak. Jadinya meskipun pada awalnya dia menjadi supporter yang paling awal untuk menjadikan seseorang berdosa, bergelimang dengan kemaksiatan, keluar daripada ajaran Islam, namun ketika sudah berhasil dia lepas tangan. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mentafsirkan hadis ini, Ibnu Mas'ud bercerita tentang sebuah kisah di dalam banyak riwayat dengan banyak versi. Ada yang mengatakan bahwasanya orang ini bernama Barsis atau Barsiso. Di dalam redaksi hadisnya dikatakan rohib. Di dalam hadis yang lain dikatakan abid, yaitu ahli ibadah. Maka kita ketengahkan kisah ini adalah kisah seorang abid, yaitu kisah seorang ahli ibadah yang mana reputasinya dalam melakukan ibadah ini tersebar luas. Track recordnya, sepak terjangnya di dalam ibadah ini luar biasa. Orang-orang mengenal dia dengan ahli ibadah. Sampai ada satu momentum di mana tetangganya 3 orang laki-laki hendak bergabung bersama pasukan. Kisah ini masyhur. Tapi yang menjadi masalah, 3 orang ini punya seorang adik gadis, Pak. Punya seorang adik gadis yang dia bingung dititipkan kepada siapa yang paling layak kira-kira, yang paling layak untuk dititipkan gadis ini siapa? Bingung. 3 orang ini akhirnya berembuk dan sepakat menitipkan kepada si ahli ibadah. Karena tidak ada potensi atau potensi kecil untuk mendapatkan fitnah ini kecil di dalam kesepakatan mereka. Akhirnya dititipkanlah kepada si ahli ibadah ini. Awalnya menolak karena nggak mungkin seorang yang soleh ahli ibadah kemudian dititipi seorang hadis tanpa mahramnya, berpotensi menjadi fitnah yang sangat besar. Menolak sampai akhirnya ahli ibadah ini mau untuk dititipi.
Nah, setan pintar, pada mulanya dibiarkan sebagaimana hari-hari biasanya. Ahli ibadah dengan aktivitas ibadahnya di lantai atas, gadis yang dititipinya tinggal di bawah. Namun setan ini pintar, membisikkan ahli ibadah ini untuk ngantar makanan ke bawah. Cobalah kamu antar makanan ke bawah, seakan-akan dirinya menjadi pahlawan, namun ini adalah awal daripada kerusakan dalam ibadahnya. Akhirnya mau diantar makanan setiap hari ke bawah, diantar. Dibisikin lagi sama setan, kok cuma diantar, gak diajak ngobrol, gak ditemenin. Akhirnya benar, dibuka pintunya, kemudian ngobrol, ditemenin, dan terjadilah apa yang terjadi, yaitu sebuah perzinahan. Dari hasil zinahnya kemudianlah perempuan ini hamil. Ahli ibadah ini dia panik, kalut. Setan datang lagi membisikkan kepada dirinya, ini kalau sampai kakak-kakaknya ini tahu tentang kondisi adiknya seperti ini, maka engkau ini pasti dalam bahaya, bunuh aja. Akhirnya benar, Pak, dibunuhlah gadis ini beserta kandungan yang ada di dalam rahim, dibunuh. Setelah dibunuh, kemudian dimakamkan di salah satu sudut di rumahnya. Setan datang lagi untuk membisikkan, nanti kamu bohong aja. Kalau kakak-kakaknya datang, kamu berbohong, dimanipulasi beritanya supaya kamu nggak ketahuan. Ya benar, ternyata kakak-kakaknya datang, kemudian dia berbohong, seakan-akan dia sudah aman. Ternyata setan datang kepada 3 pemuda sebagai kakak si gadis tadi. Datang di dalam mimpinya, kemudian memberikan arah bahwasannya mereka bertiga ini memiliki mimpi yang sama. Mimpinya apa? Si ahli ibadah ini adalah pembunuh, kemudian pezina, yang mana dikuburkan di dalam rumahnya. Sampai akhirnya ketahuan. Ketika ketahuan, barulah si ahli ibadah ini mendapatkan siksaan yang dahsyat dari 3 kakaknya. Sampai-sampai dia nggak tahan lagi, setan datang lagi untuk yang terakhir kalinya. Apa yang dibisikkan kepada si ahli ibadah ini, kalau kamu nanti bersujud sama aku, maka kamu akan selamat. Ini yang paling terakhir. Kalau kamu sujud sama aku, sujud sama setan, jadi meninggalkan ibadah-ibadah di masa lalunya, sujud sama setan, maka nanti aku akan selamatkan. Akhirnya benerlah, dia sujud sama setan, tapi tidak selamat, tetap dibunuh. Sebagaimana tafsir daripada surat Al-Hasyr, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Maka ketika si ahli ibadah ini sudah menjadi kafir, maka setan berlepas diri dan setan juga takut sama Allah. Nah, pada permulaannya ahli ibadah ini dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Namun bagaimana pada endingnya? Pada endingnya ini banyak rangkaian dosa yang dilakukan. Yang pertama dia ngapain? Dia berzina. Setelah berzina kemudian membunuh. Kemudian yang terakhir sujud kepada setan. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicatat adalah bagaimana seorang hamba itu mengakhiri kehidupannya. Dan di sini kita perlu adil, perlu juga disampaikan kisah orang-orang yang pada permulaannya itu buruk, namun pada endingnya ditutup dengan kebaikan. Kisahnya siapa? Kisahnya masyhur sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu tentang seseorang yang sudah berhasil membunuh 99 orang. Ini kisahnya masyhur, kisahnya populer. 99 orang. Dosanya ini banyak banget berarti ya Pak ya. Dosanya ini banyak. Sampai akhirnya dia menemukan satu titik cahaya, hendak bertaubat. Datanglah kepada ahli ibadah, bertanya kepada ahli ibadah, gimana caranya saya bertobat? Namun ahli ibadah ini mengatakan, ini kamu udah gak bakal diterima tobatmu. Dosamu ini sudah banyak, sudah bertumpuk, terlalu gelap, terlalu hitam, terlalu pekat, kamu gak akan diterima. Kamu masuk neraka. Karena kesel, dibunuh. Jadi menjadi 100. Kemudian masih dalam pencarian, bertemulah dengan ahli ilmu. Dan ketika bertemu dengan ahli ilmu, diberikan saran kepada
pembunuh 100 orang ini diberikan saran untuk berhijrah dari tempat di mana dia memproduksi dosa menuju sebuah tempat yang di mana kemungkinan dia akan lebih baik lagi. Di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang ini. Turun malaikat azab, turun malaikat rahmat. Malaikat azab mengklaim bahwasanya ini adalah penduduk neraka karena sudah membunuh 99 orang. Adapun malaikat rahmat mengklaim bahwasanya ini adalah penduduk surga karena di dalam hatinya ini sudah ada niat untuk bertaubat. Kemudian diwafatkan di tengah jalan. Akhirnya turun malaikat sebagai penengah. Malaikat ketiga sebagai penengah. Kemudian diberikan saran bahwasanya tempat di mana dia diwafatkan dengan jarak antara dia diwafatkan dengan jarak di mana dia memproduksi dosa atau jarak ketika dia hendak berhijrah lebih dekat yang mana? Ternyata didapati bahwasannya jarak terhadap tempat dia berhijrah itu jauh lebih dekat daripada tempat di mana dia memproduksi dosa. Jadi kira-kira mana yang akan dihitung, Pak? Dosa membunuh 100 orangnya atau pertobatan di akhir hidupnya? Yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, penilaiannya itu ada di akhir. Begitu pula kisah seorang sahabat Nabi, yaitu kisah Usyairim bin Abdul Ashhal, tercantum dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Usyairim bin Abdul Ashhal ini adalah seorang sahabat Nabi yang pada mulanya ini termasuk yang menentang Islam ketika didakwahkan. Tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi, tidak mau beriman kepada Al-Quran ketika Al-Quran berangsur-angsur diturunkan. Sampai ada momentum di mana pada suatu pagi kok dia nggak jumpain sahabat-sahabatnya. Satu pagi dia lagi nongkrong kok nggak nemuin seorang sahabat pun. Akhirnya bertanya, ini teman-teman saya kemana ini? Nah teman-temannya ini ternyata sedang berjihad, Pak. Sudah masuk Islam kemudian berjihad. Terpiculah dalam hatinya. Dia masuk Islam kemudian dia ikut berjihad. Allah Subhanahu wa taala gugurkan di medan peperangan. Pagi masuk Islam, belum sempat waktu zuhur itu tiba, diwafatkan di medan pertempuran. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini kemudian bercerita di hadapan para sahabat dan bertanya di hadapan para tabi'in, tahukah kalian seorang sahabat Nabi yang masuk Islam belum sempat 1 hari, belum sempat dia sholat, belum sempat menempelkan keningnya untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi termasuk penduduk surga. Abu Hurairah mengatakan dia adalah Usyairim bin Abdul Ashhal. Itu seorang sahabat Nabi yang belum pernah melakukan sholat ketika dia beriman, namun dimasukkan ke dalam surga. Permulaannya dia menentang dakwah Nabi, tidak beriman, bergelimang dengan kesyirikan, dengan dosa. Namun pada akhirnya meskipun belum sempat 1 hari dengan keimanannya, Allah catat sebagai penghuni surga. Inilah yang menguatkan dalil, menguatkan hadis innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba itu dinilai pada akhirnya. Jamaah rahimakumullah. Ketika menghadapi hadis ini, maka ada insight, ada satu pemahaman dan ada satu wawasan bagi siapa? Bagi dua POV, bagi dua sudut pandang yang berlawan. Jadi ketika disampaikan hadis ini, maka orang yang soleh punya pandangan yang benar, kemudian orang yang penuh dengan dosa, para pendosa juga harus memiliki pandangan atau sudut pandang yang benar. Pandangan yang benar yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah soleh, orang-orang yang memang di dalamnya sudah istiqomah dalam melakukan ibadah adalah yang pertama, jangan sampai ketika mendapatkan hadis ini, seseorang ini terjangkit penyakit ghurur. Apa itu penyakit ghurur? Penyakit terperdaya, penyakit terlena dan tertipu dengan banyaknya amal yang dikerjakan.
Jangan sampai terlena dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Kenapa demikian? Karena jarak antara kehidupan yang dirasakan saat ini dengan kematian yang akan datang ini nggak tahu, Pak. Nggak tahu peluang mana setan ini berhasil memberikan bisikan kepada celah-celah dan titik rawannya. Sebagaimana tadi ahli ibadah, mungkin ketika dibisiki oleh setan untuk melakukan perjudian aman, nggak kena sedikit pun. Ketika dibisiki oleh setan untuk meminum khamr mungkin aman, tapi ketika bisikannya tentang seorang wanita maka ini goyah. Maka masing-masing dari kita ini punya celah, punya titik rawan, yang mana apabila kalau setan ini bisikannya sudah berhasil mengenai titik rawan dan mengenai celah, maka bisa jadi terjadilah apa yang terjadi. Jarak antara kehidupan kita dengan kematian ini masih ada peluang setan berhasil memberikan bisikan yang mengenai celah. Makanya jangan sampai terjangkit penyakit ghurur, yaitu penyakit terperdaya, penyakit tertipu dengan amalan-amalan yang sudah banyak. Ya, karena tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa menggaransi akhir kehidupan kita ini akan berakhir dengan kebaikan. Tidak ada yang bisa menjamin. Kemudian sudut pandang yang kedua bagi seorang soleh ketika mendapatkan hadis ini, innamal a'malu bil khawatim, adalah jangan sampai sombong, jumawa, kemudian berbangga-bangga dengan amalannya dengan merendahkan amalan orang lain, menganggap remeh orang-orang yang level ibadahnya sesuai dengan level standarnya dia, merendahkan dengan menganggap sinis orang-orang yang belum berhijrah, menganggap rendah orang-orang yang tidak hadir di majelis ilmu, menganggap rendah orang-orang yang mungkin belum memakai busana syar'i. Ini yang tidak diperbolehkan ketika kita mendapatkan hadis ini. Masih ada peluang kita yang mungkin sudah baik, masih bertemu dengan akhir, dan orang-orang yang mungkin kita rendahkan ini masih ada peluang untuk bertemu dengan akhir. Makanya jangan sampai seorang yang sudah soleh ketika mendapatkan hadis ini, pertama jangan sampai terkena penyakit ghurur, dan yang kedua jangan sampai dia sombong terhadap amalannya, berbangga-bangga dengan amalannya dengan merendahkan orang lain. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan peringatan kepada kita dalam sabdanya yang mulia, ketika Nabi mengatakan inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Nabi mengatakan ada di antara kalian orang-orang yang melakukan amalan-amalan penduduk surga. Amalannya banyak bertumpuk, bahkan saking banyaknya, saking bertumpuknya, jarak antara dia dengan surga ini tinggal 1 jengkal atau 1 hasta saja, yang mungkin ketika dia melakukan beberapa amal lagi sampai kepada surga. Tapi Nabi mengabarkan di akhir hayatnya orang ini melakukan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, dan dimasukkan dia ke dalam nerakanya Allah. Ini yang kita takutkan, Pak. Sekalipun saat ini kita sudah berdiri di atas akidah yang benar, sudah mengenal sunnah, ibadahnya sudah Masya Allah rutin, duduk di majelis ilmu, keluarga kita ini, anak istri sudah memakai busana yang syar'i, tetapi tetap kita takut bahwasanya ending pertemuan kita dengan Allah ketika menghadapi kematian, episode akhirnya itu akan seperti apa, karena nggak ada yang bisa menjamin. Karenanya ketika mendapatkan hadis ini, seseorang itu harus memperbanyak doa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya istiqomah di atas ketaatan. Bagaimana doanya? Diriwayatkan oleh Tirmidzi, kemudian disambung dalam riwayat Muslim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Di dalam Sahih Muslim, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai pembolak-balik hati, maka teguhkanlah hatiku untuk senantiasa di atas agamamu.
Wahai yang mengarahkan hati, maka arahkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Doa minta istiqomah. Istiqomah di atas agama yang mulia ini dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa menggaransi bahwasanya ending akhir kehidupan kita ini akan dipertemukan dengan ending yang baik. Kemudian sudut pandang yang kedua, POV menurut para pendosa yang mungkin maksiatnya belum sempat ditaubati atau bisa jadi maksiatnya masih dilakukan sampai sekarang. Ketika memahami hadis ini, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung bagaimana pada akhirnya. Ini sejatinya hadis ini memberikan angin segar, Pak, memberikan secercah cahaya dan juga harapan bagi para pendosa, karena meskipun pada permulaannya kehidupannya ini dipenuhi oleh dosa, hitam pekat oleh dosa, pada perjalanannya masih memiliki dosa, namun masih punya kesempatan di akhir ini bertemu dengan ending yang baik. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam lanjutan sabdanya, wa inna hadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayamalu bi'amalil jannati fayadkhuluha. Adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, dosanya banyak, maksiatnya bertumpuk, saking banyaknya sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal satu hasta atau satu jengkal saja, yang mungkin ketika dia melakukan satu dosa lagi bisa jadi masuk ke neraka. Namun di akhir kehidupannya orang ini melakukan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tentang perkara ini kita mungkin diingatkan oleh satu kisah, yaitu kisahnya Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik, ya, seorang sahabat Nabi yang pada perjalanan kehidupannya pernah terjerumus pada dosa besar, yaitu melakukan zina. Ma'is bin Malik, kisahnya tercantum dalam riwayat Muslim, disampaikan oleh sahabat Buraidah. Ketika Ma'is bin Malik ini terjerumus pada dosa besar, yaitu zina, kemudian dia sadar bahwa yang dilakukan ini adalah perbuatan salah. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, tohirni, wahai Rasulullah, sucikan aku. Bahasa yang digunakan oleh Ma'is bin Malik adalah tohirni, yaitu sucikan aku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepada Ma'is bin Malik, waihaka farji fastaghfirillahi wa tub ilaih. Apa yang kau lakukan wahai Ma'is bin Malik? Pulanglah, pergilah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'is bin Malik saat itu enggak puas dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Ma'is bin Malik datang lagi. Nabi mengatakan masih pernyataan yang sama. Ma'is pulang lagi, datang lagi, pulang lagi, sampai yang keempat kali. Ketika sampai yang keempat kali, Ma'is mengatakan, ya Rasulullah, tohirni, wahai Rasulullah, sucikan aku. Nabi kemudian mengatakan, fima utohiruka, dari dosa apa wahai Ma'is bin Malik sehingga engkau pengen bertobat dan engkau pengen disucikan? Minaz zina ya Rasulullah, dari dosa zina ya Rasulullah. Dan Nabi SAW tidak langsung percaya, Pak, tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung mengklaim bahwasanya Ma'is bin Malik ini pendosa. Karena salah satu akhlak Nabi SAW kepada para sahabatnya ini mengedepankan prasangka baik, husnuzon. Padahal Ma'is sendiri yang sudah datang kepada Nabi, dia mengaku bahwasanya dia zina. Tapi Nabi nggak langsung percaya karena mengedepankan sifat husnuzon, prasangka baik terlebih dahulu pada para sahabat. Dan ini yang perlu kita tiru Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, ketika datang suatu berita tentang seorang sahabat kita yang sehari-hari kita bermuamalah dengan dirinya,
saya bermuamalah dengan Ustaz Abdullah, kemudian datang suatu berita bahwasanya Ustaz Abdullah seperti ini, maka apakah langsung dipercaya beritanya? Dari adab Nabi dan akhlak Nabi nggak langsung dipercaya, harus tabayun dulu, klarifikasi dulu, dan validasi beritanya dulu. Bahkan sampai-sampai ini yang ngadu sama Nabi ini pelakunya, pelaku dosanya, ya Rasulullah tohirni. Namun Nabi tidak langsung mempercayainya. Nabi memvalidasi terlebih dahulu dengan bertanya kepada para sahabat yang saat itu berada di sekeliling Ma'is bin Malik. Abihi jununun, apakah Ma'is bin Malik ini adalah orang yang gila? Para sahabat memberikan kesaksian bahwasanya Ma'is bin Malik bukan orang yang gila. Kemudian Nabi bertanya lagi, asyariba khamran, apakah Ma'is bin Malik ini sedang dalam pengaruh khamr, sedang mabuk? Faqama rajulun minas sahabati fastangkahahu falam yajid minhu riha khamrin. Kemudian berdirilah seorang sahabat, diendus-enduslah aroma mulut Ma'is bin Malik, ternyata tidak didapati Ma'is bin Malik ini sedang dalam pengaruh khamr. Artinya dia mengadu kepada Nabi dalam kondisi yang sadar, tidak gila, tidak dalam pengaruh khamr. Akhirnya ditetapkan hukuman rajam bagi Ma'is bin Malik. Dilempari kepalanya Ma'is bin Malik dengan batu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala rangkaikan takdir terbaik bagi Ma'is bin Malik. Allah wafatkan Ma'is bin Malik pada prosesi perajaman tersebut. Sahabat Buraidah, jamaah rahimakumullah, yang menceritakan hadis ini sampai kepada kita, kemudian memberikan keterangan dari hadis ini. Fakhtalafan nasu fihi firqatain. Falaysa dzalika min yaumaini aw thalathata ayyam. Pasca kematian Ma'is bin Malik, sahabat ini terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian sahabat mengatakan bahwasanya Ma'is bin Malik ini termasuk penduduk neraka karena dosa zina yang dilakukan. Namun sebagian sahabat lagi mengatakan bahwasanya Ma'is bin Malik ini termasuk penduduk surga karena dia sudah bertobat, dia menerima konsekuensi, itu dirajam. Lamanya mereka berselisih itu 2 atau 3 hari. Setelah 2 atau 3 hari, kemudian Nabi Muhammad SAW datang menengahi para sahabat dengan mengatakan, istaghfiru li akhikum Ma'is. Beristighfarlah kalian teruntuk saudara kalian bernama Ma'is bin Malik, karena sesungguhnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabarkan kepada kita kelak Ma'is bin Malik ini termasuk penduduk surga. Pada proses perjalanannya pernah melakukan dosa besar, kemudian tersadar, kemudian di ending hidupnya dia melakukan taubat dan Allah terima taubatnya, dan itulah yang Allah catat. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba itu dilihat bagaimana penutupnya, dilihat bagaimana pada endingnya. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah telah memberikan kabar kepada kita, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan tutup usia seorang hamba itu di atas ketaatan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ketika Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'madahu." Ketika Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan berikan taufik kepadanya. Allah akan berikan pemanis. Nah, para sahabat bingung, apa yang dimaksud dengan pemanis? Kaifa ista'malahu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah memberikan pemanis bagi kehidupan seorang hamba ya Rasulullah? Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-mauti thumma yaqbidu alaih. Jadi Allah berikan taufik untuk melakukan banyaknya ketaatan menjelang wafatnya, kemudian ketika wafat, dia wafat di atas ketaatan tersebut. Karenanya banyak kita jumpai seseorang yang mungkin ketika mendekati ajalnya, sebelumnya gak pernah sholat di masjid, tiba-tiba jadi rajin ke masjid. Seseorang yang gak pernah baca Quran, tiba-tiba jadi rajin belajar baca Quran. Seseorang yang gak pernah hadir di majelis ilmu, kita dapati jadi rajin di majelis ilmu. Seseorang yang mungkin
banyak melakukan maksiat, kok di akhir-akhir maksiatnya sudah ditinggalkan, berubah menjadi amalan-amalan kebaikan. Kemudian ketika orang ini sedang tenggelam dengan melakukan banyaknya ibadah dan ketaatan, Allah ambil ruhnya, Allah wafatkan dia dalam kondisi tersebut, maka ini adalah indikasi bahwa seseorang ini diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang menjadi barometer, Pak, menjadi takaran, menjadi ukuran bahwasanya Allah itu membenarkan amal seorang hamba. Karena terkadang Allah itu mendustakan amal seorang hamba. Allah membenarkan amal seorang hamba dan Allah mendustakan amal seorang hamba. Tandanya menurut para ulama tinggal dilihat bagaimana pada akhirnya. Kalau pada akhirnya baik, maka Allah membenarkan amalan-amalan seorang hamba yang dilakukan di dunia. Apakah itu ketika niat dalam ibadahnya atau ibadahnya itu sendiri, maka Allah benarkan. Namun ketika bertemu dengan ending yang buruk, maka Allah sejatinya sedang mendustakan amal seorang hamba. Sebagaimana tadi kisah, yaitu kisahnya Quzman. Secara zahir dia melakukan jihad, namun Allah sajikan pemandangan yang mengerikan, yaitu bunuh diri. Ya seperti itulah Allah mendustakan amalan seorang hamba. Karena jamaah sekalian, ada satu doa yang Masya Allah, mungkin ini doa yang perlu kita sama-sama panjatkan dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita yang mungkin sudah merasa istiqomah di atas jalan kebaikan. Banyak sekali Allah berikan kenikmatan untuk melakukan banyaknya aktivitas ibadah, berdiri di atas sunnah dengan akidah yang benar. Yaitu doanya siapa? Doanya Abu Bakar sebelum wafatnya, sebagaimana hadis yang tercantum dalam riwayat Tirmizi. Abu Bakar ini meminta kepada Allah dengan 3 permintaan, yang mana 3 permintaan itu bermuara pada ujung, bermuara pada ending. Apa yang diminta oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Allahumma ij'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka. Ini yang diminta oleh Abu Bakar. Ya Allah, jadikanlah umur terbaikku itu yang ada pada akhirnya. Jadikanlah amalan terbaikku adalah amalan yang menutup kehidupanku. Dan jadikanlah hari terbaikku adalah hari di akhir aku hidup dan ketika aku bertemu dengan engkau. Yang diminta oleh Abu Bakar 3 kebaikan pada muara, pada ending. Meskipun sama-sama kita ketahui bahwasanya Abu Bakar ini amalannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, ikut berhijrah bersama Nabi, senantiasa membersamai Nabi, senantiasa membenarkan apa yang Nabi sabdakan dan apa yang Nabi SAW alami, menginfakkan segala macam hartanya, semua hartanya diinfakkan oleh Abu Bakar untuk Islam dengan ibadah-ibadah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Namun yang diminta oleh Abu Bakar ini gak cuma dalam perjalanan, gak cuma minta di awal, gak cuma minta di perjalanan kehidupan, tapi minta sampai akhir. Allahumma ij'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa akhira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah umur pada penghujungnya. Jadikan sebaik-baik amalanku adalah amalan yang paling akhir. Dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku bertemu denganmu. Ini yang diminta oleh Abu Bakar radhiyallahu an, dan ini pula yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan hadis ini. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba itu ditentukan bagaimana pada akhirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang dipertemukan dengan Allah, dipertemukan dengan akhir kehidupan kita di versi terbaik, Pak. Sebagaimana Abu Bakar meminta dirinya diwafatkan dalam versi terbaik. Ya, ketika kita sudah memiliki akidah yang lurus, ketika ibadah-ibadah kita sesuai dengan tuntunan sunnah,
ketika muamalah kita sudah bersih, muamalah kita sudah benar-benar baik dengan orang lain. Yang punya permasalahan di rumah tangganya maka sudah diperbaiki, permasalahan di tengah keluarganya sudah diperbaiki, permasalahan dengan rekan kerjanya sudah diperbaiki, permasalahan dengan teman-temannya sudah diperbaiki. Yang mana ketika akidah yang sudah lurus, ibadahnya sudah sesuai sunnah, muamalahnya sudah baik, ini adalah versi terbaik. Kita minta diwafatkan di versi terbaik diri kita, sebagaimana doanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita lebih cepat untuk menikmati kenikmatan berikutnya, yaitu hidangan yang disajikan oleh masjid ini ya. Apakah itu gorengan atau bisa jadi lontong sayur, ada teh, ada kopi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lebih cepat untuk menyantap kenikmatan berikutnya. Tapi kalau ada pertanyaan ya silahkan. Tapi yang jelas saya mohon maaf atas banyaknya kekurangan dalam sisi penyampaian, kemudian sisi persona, karena hadirnya saya di sini nih sebenarnya didorong sama Pak Faiz dan Pak Satori. Besok insya Allah Ustaz Abdullah. Silahkan kalau ada pertanyaan kita diskusikan Bapak. Tafadhol. Cukup insya Allah ya. Cukup insya Allah, semoga menjadi insight, menjadi wawasan dan pemahaman bagi kita ya. Bahwasanya memang pada kenyataannya dalil-dalil menguatkan yang akan menjadi barometer dan ukuran amalan kita itu terletak pada akhir. Semoga kita istiqomah sampai akhir Pak ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.